Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan permasalahan dalam pengembangan usaha kopi luwak studi kasus UMKM Careuh Kopi Ranca Bali Ciwidey Bandung. Dengan anggota Muhammad Yusuf Haikal, Vera Ayunda, Ridho Radian Gunawan, Elevan Saputra, dan Nur Hasna Putri. Sebagai pendahuluan, kopi luwak digemari konsumen pecinta kopi dengan memiliki cita rasa khas dan unik dan tingkat keasamannya juga cukup rendah. Kisaran harga pada kopi luwak berkisar antara 600.000 hingga 1,3 juta per kilogramnya. Ini juga menjadi daya tarik berbisnis di kopi luwak karena dengan omset yang cukup besar serta dengan penilaian yang cukup didamaikan oleh konsumennya. Ada dua jenis kopi luwak dengan perbedaan harga yang dapat mempengaruhinya, yaitu luwak liar dan luwak piaraan, di mana luwak liar memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan luwak piaraan. Kemudian sebagai salah satu UMKM-nya, Cire ini berada di daerah Bandung, Jawa Barat, merupakan salah satu dari 3 UMKM penghasil kopi luwak di wilayah tersebut. Kemudian target omset yang mereka harapkan yaitu 50 hingga 100 juta rupiah per bulan. Dengan daya produksi 50-100 kg per bulan, penyerapan mereka hanya diserap sebanyak 20 hingga 30 kg per bulan, dengan memiliki sisa 60 hingga 70 kg per bulan. Sehingga dengan ada tersisaan yang seperti ini, dari Cire Coffee ini juga perlu adanya strategi manajemen pemasaran dan juga meningkatkan penjualan agar memenuhi target yang diharapkan, yaitu 50 hingga 100 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, dalam berbisnis selalu terdapat permasalahan. UMKM juga pasti mengalami berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi. Adapun permasalahan yang mungkin dihadapi bisa dari sisi produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Careuh Kopi yaitu pada pemasaran. Nah, hal tersebut dapat terlihat pada data kapasitas produksi yang berkisar antara 50 sampai 100 kg per bulan, tetapi jumlah permintaan rata-rata per bulannya itu hanya berkisar antara 20 sampai 30 kg per bulan. Sehingga produksi dari UMKM Careuh Kopi ini menghasilkan sisa. Sehingga ini menunjukkan bahwa pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Careuh Kopi ini kurang optimal. Apabila pemasarannya itu optimal, maka jumlah permintaannya itu akan meningkat dan produksi yang tidak terjual itu cenderung sedikit, seperti itu. Nah, berdasarkan fakta tersebut, maka diperlukanlah pembenahan pada beberapa aspek manajemen agar ke depannya UMKM Careuh Kopi mampu berkembang serta menjadi UMKM yang lebih unggul. Oleh karena itu, diperlukan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian melakukan perumusan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi perusahaan agar UMKM Careuh Kopi dapat lebih berkembang. Serta tujuan-tujuan dari UMKM Careuh Kopi ini juga dapat tercapai. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi pembahasan. Dan untuk pembahasan yang pertama, kita akan bersama-sama membahas sejarah dan juga gambaran umum dari UMKM Careuh Kopi. Nah, UMKM Careuh Kopi ini sendiri didirikan oleh gabungan kelompok tani Agro Alam Lestari pada tahun 2010. Nah, saat ini UMKM Careuh Kopi sendiri mempunyai satu outlet yang tetap dan produk yang dihasilkan itu ada berupa kopi serbuk kemasan serta produk siap saji dengan berbagai varian rasa. UMKM Careuh Kopi sendiri didirikan karena melihat adanya potensi sumber daya lokal, yaitu di bidang komoditas kopi dan juga hewan luwak atau musang, sehingga pemilik UMKM Careuh Kopi ini berinisiatif untuk memproduksi kopi luwak serta menangkarkan luwaknya sendiri. Nah, sampai saat ini sendiri belum ada visi misi tertulis, namun dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa visi misi utama dari UMKM Careuh Kopi adalah menjadi unit usaha yang terus berkembang serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
Oke, masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai permasalahan dalam pengembangan UMKM Syarih Coffee. Yang pertama yaitu mengenai modal yang terbatas. Selama ini, pihak UMKM Syarih Coffee dalam memulai ataupun menjalankan bisnisnya hanya mengandalkan dana pribadi, sehingga agak sulit untuk mengembangkan bisnis tersebut. Yang kedua yaitu mengenai SDM yang terbatas. Belum adanya tim khusus yang menangani bidang pemasaran, serta beberapa personilnya mempunyai pekerjaan atau kesibukan lain di luar dari UMKM tersebut menyebabkan sulitnya mengembangkan UMKM Syarih Coffee. Yang ketiga yaitu organisasinya kurang terstruktur dengan baik. Banyaknya job desk yang belum jelas serta SOP belum dibuat secara tertulis mempersulit perkembangan UMKM. Yang keempat yaitu mengenai pemasaran atau promosi yang belum intensif. Modal dan SDM yang terbatas memberikan dampak yang besar terhadap pemasaran yang saat ini dihadapi oleh UMKM Syarih Coffee. Yang kelima yaitu alat produksi pendukung terbatas. Modal yang terbatas menjadikan UMKM Syarih Coffee tidak mampu untuk memiliki beberapa alat produksi yang diperlukan, khususnya alat untuk meracik kopi. Selain permasalahan, ada ancaman yang dirasakan oleh UMKM Syarih Coffee. Yang pertama yaitu adanya produk kompetitor. Bisnis kopi luwak mulai bermunculan. Hal ini menjadi salah satu ancaman. Salah satu kompetitor terdekat adalah Kori Pasundan yang berada di wilayah Rawabogo, Ciwidey. Mitos kehalalan yang beredar di masyarakat. Proses fermentasi yang menggunakan binatang luwak membuat munculnya mitos negatif di kalangan masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa kopi luwak itu tidak halal dan tidak higienis. Akan tetapi, pendapat tersebut salah. MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa kopi luwak halal untuk dikonsumsi. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam analisa jurnal kami tentang permasalahan pengembangan usaha kopi luwak, yakni studi kasusnya UMKM Syarih Coffee, di mana mereka itu menghasilkan beberapa produknya, yakni kopi luwak yang berasal dari kopi Arabica. Nah, kopi Arabica yang mereka produksi ini, mereka ambil langsung dari petani di daerah Ciwidey, Ranca Bali, yang kemudian mereka lakukan pemasaran melalui coffee shop. Nah, harga yang ditawarkan oleh UMKM Syarih Coffee yaitu sekitaran 1.300.000 per kilogramnya. Nah, kemudian perkembangan UMKM tersebut telah mereka lakukan berbagai usaha dalam bidang marketing dan promosi. Salah satu bentuk aktivitasnya itu mereka melakukan pameran, menyebarkan brosur, dan melakukan publikasi. Nah, selanjutnya permasalahan dalam mereka mengembangkan usaha ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Salah satunya yaitu kondisi finansial perusahaan, terus juga mengenai sumber daya manusianya, sikap konsumennya, dan juga teknologi informasi serta lokasi dari UMKM ini. Kemudian juga terdapat beberapa ancaman seperti mitos yang beredar di masyarakat dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok 1, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.